Hanafiya atau itu bin nafsi au bil ainil ismu kita wa dhamir Miren. nah, jadi di sini bin nafsi dengan an-nafs atau bil aini dengan al-ain. Al-ismu adanya isim ukida ditaukiti apa isim domirin bersamaan dengan domir tobako yang menyesuaikan apa domir al-mu'akada pada isim yang ditaukiti. Majma'huma dan jamakkanlah an-nafsu dan juga al-ainu bi'af'ulin dengan wazan af'ulin intabi'a jika an-nafsu dan al-ainu mengikuti ya ma pada mu'akad laisa yang tidak ada apa ma adalah wahidan berbentuk mufrad. Takun maka ada siapa kamu mutabi'ah orang yang mengikuti aturan. Atau gitu kismani taklid ada dua macam. Taklid wasayati nanti akan taukid maknawi. Taukid maknawi ini ada dua macam. Ahaduma mayarfa'u tawahuma mudhafin ilal mu'akadi. Wawal muradu bihadzainil baitaini. Yakni lafad yang jadi prakteknya itu adalah untuk menghilangkan adanya persepsi ya mudhaf itu nanti adanya isim itu diidhofahkan kepada adanya persepsi kalau mu'akad itu merupakan mudhaf. Jadi ada dua lafaz an-nafsu dan al-ainu ya. Di sini jadi an-nafsu dan al-ainu ini fungsinya untuk menegaskan bahwasanya mu'akadnya itu ya memang seperti itu, tidak ada mudhaf yang dipersepsikan, diperkirakan gitu nggak ada. Contoh ja'a zaidun nafsuhu. Nah, nafsuhu ini adalah taukid untuk Zaid. Nafsuhu ini adalah taukid untuk Zaid. Bahwa yarfa'u tawahuma ayyakuna takdir ja'a khobaru Zaidin aw rasuluhu. Ini untuk membuang persepsi bahwasanya sebenarnya ada ucapan ja'a khobaru Zaidin aw rasuluhu. Dengan menyebutkan kata nafsun dan ainun, berarti persepsi adanya mudhaf yang diidhofahkan pada mu'akad itu tidak ada. Wala budda min idhofatin nafsi awil aini ila dhamirin yutabiqul mu'akada. Dan hukumnya adalah wajib mengidhofahkan an-nafsu dan al-ainu kepada dhamir yang mutabik kepada isim yang ditaukidi. Contoh ja'a zaidun nafsuhu wa ainuhu karena laki-laki ya, dhamir laki-laki. Wa hindun nafsuha aw ainuha atau hindun dirinya ataupun wujudnya. Memain kanal mu'akadu bihima musanan aw jam'an. Kalau yang ditaukidi itu berbentuk tasnya ataupun jamak tahuma ala misali maf'ulin. Maka an-nafsu dan al-ainunya silahkan dijamak dengan wazan af'ulin. Ja'a zaidani anfusuhuma. Ustaz, zaidani kan tasbihah. Anfusnya kok jamak? Ya memang begitu prosedurnya. Jadi nafsunnya itu kalau dia tidak mufrad ya dia jamak. Terlepas
nanti itu muakatnya musanna atau jamak. Nah, itu. Ja'a zaidani anfusuhuma au a'yunuhuma wal hindani anfusuhuma au a'yunuhuma wal zaituna anfusuhum au a'yunuhum wal hindatu anfusuhunna au a'yunuhunna. Gitu. Nakulan nidhkuru fi syumuli wa kilta jami'an bid-dhamiri musolah. Ya. Nakulan nidhkuru, sebutkanlah pada lafadz kulan fi syumul untuk menunjukkan arti cakupan. Wakila dan kilta, lafadz kila dan kilta. Begitu juga yang keduanya itu ya, musolah disambungkan bid-dhamiri dengan dhamir. Jadi bagian yang kedua dari takut maknawi adalah untuk membuang persepsi dari tidak adanya keinginan untuk menunjukkan arti syumul. Jadi untuk membuat persepsi bahwasanya informasi yang disampaikan ini tidak bernilai komprehensif gitu. Nah, jadi menggunakan taukid berupa lafadz kulun, kila, kilta, dan juga lafadz jami. Maka masing-masingnya ditaukiti dengan kulun dan jami. Nah, untuk hal-hal yang memang memiliki bagian yang sah, sebahagiannya diposisikan pada sebagian yang lain. Contohnya, ja'a ar-rabbu kulluhu. Ja'a ar-rabbu kulluhu au jami'uhu. Wal qabilatu kulluha au jami'uha. Nah, namanya rombongan itu kan ada bagian-bagiannya. Begitu juga namanya qabilah itu ada bagian-bagiannya. Farijalu kulluhum au jami'uhum. Wal hindatu kulluhunna au jami'uhunna. Gak boleh kau ucapkan ja'a zaidun kulluhu, gak boleh. Soalnya kan bukan zatul ajza yang nyata jaza. Bukan hal yang bisa dibagi-bagi dan dilihat personalitas dari pembagian itu kan nggak bisa. Zaid ada tangan, ada kaki, tapi kan melihatnya bukan dari personal tangan dan kakinya gitu. Wa yu'akadu bikala al-musanna al-mudzakkar, ditaukiti dengan kila, maaf. Isim tasniyah yang mudzakkar. Contoh ja'a zaidani kilahuma. Telah datang dua orang Zaid, yakni keduanya. Wabil kita al-musanna al-mu'annas, dengan kilta isim tasniyah yang mu'annas. Nahu ja'atil hindani kiltahuma. Telah datang dua hindun, yakni keduanya. Wala budda min idhofatiha kulliha ila dhamirin yutabiqul muakkada, kama mestilah wajib untuknya ya diidhofahkan kepada dhamir yang menyesuaikan kepada muakkad yang sebelumnya telah dicontohkan. Wastakmalu aidun kakulin fa'ilah min amma fi tauqidi mislan nafilah. Mereka para orang Arab ini ya menggunakan juga sebagaimana kulin ya lafadz fa'ilah min amma dari lafadz amma fi tauqidi dalam konsep taukid. Nah, bentuk lafadznya sebagaimana nafilah. Maksudnya orang Arab itu untuk menunjukkan arti syumul sebagaimana kulin ya menggunakan lafadz ammatun yang diidhafahkan kepada dhamir muakkad. Contoh ja'al qaumu ammatuhum. Wa qala man addaha minan nahwiyina fi alfazi tauqidi.
Para ahli nahwu sedikit kok yang menganggap lafaz ammatun di sini termasuk dari lafaz-lafaz taukid. Ya ada, cuman sedikit orangnya yang mempersepsikan demikian. Fakot ada Sibawai ammatun ini dihitung juga oleh Imam Sibawai sebagai piranti taukid, piranti penegasan, ya, apa namanya, pengukuhan. Musannif mengatakan mislan nafilah. Jadi lafaz-lafaz taukidnya itu jadi karena penambahannya amah itu dari lafaz-lafaz taukid sebagaimana nafilah, sebagaimana ziyadah. Karena kebanyakan nahwiyin tidak mengiktibarnya, tidak menganggapnya. Wa ba'da kulin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina tsumma juma'a. Nah, setelah lafaz kulin akadu, mereka orang Arab membuat taukid bi ajma'a dengan lafaz ajma'a, jam'a, ajma'ina, kemudian lafaz juma'a. Yuja'u ba'da kulin bi ajma'a wa ma ba'da li taqwiyati qasdi syumul. Setelah lafaz kulin nanti didatangkan lafaz ajma'a, begitu juga dengan hal-hal setelahnya untuk mengukuhkan tujuan dari arti syumul itu. Ya. Kemudian dibuatlah lafaz ajma'a yang terletak setelah kullihi. Contoh, ja'a rabbu kulluhu ajma'u. Nah, ini apa namanya, makna taukidnya lebih luas dibandingkan yang tadi. Jadi telah datang sekelompok orang semuanya, iya semuanya. Nah, jam'a terletak setelah kulluha. Ja'atul qabilatiu kulluhu wa bi ajma'ina setelah kullihim. Ja'ar rijalu kulluhum ajma'una. Dengan lafaz juma'ah setelah kullihinna. Ja'atil hindatu kulluhunna juma'u. Wa tunaku lin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'una summa juma'u. Orang Arab menggunakan lafaz ajma'ah pada taukid yang tidak didahului oleh kullihi. Contohnya, nah, jadi memang kadangkala lafaz ajma'u, jam'a'u, ajma'una dan juma'u ini tidak menggunakan kulin gitu ya. Duna kulin, kot yaji'u kadangkala datang, apa ajma'u dan seterusnya. Contoh ja'al jaisu ajma'u, gini ada. Tidak mentaukiti daripada kulun. Ya, penggunaan jam'a'u yang tidak didahului oleh kuliah. Contohnya ja'atil qabilatu jam'a'u. Menggunakan ajma'ina tanpa didahului oleh kullihim. Contoh ja'al qaumu ajma'una. Menggunakan juma'ah ya tidak didahului oleh kulihinna. Contohnya ja'an nisa'u juma'u. Musannif menganggap itu sedikit ya. Dalam saya dikatakan ya laitani kuntu sabiyan murdo'a tahmiluni zalfa'u haula aktafa. Iza bakaitu qabalatni arba'a. Iza dhaliltu contohnya dalam syair. Wa iyo fi tauqidu mangkurin kubil wa anu atil baswatil man usyamil. Sekarang mentaukidi isim nakirah itu hukumnya bagaimana? Wa iyo fit jikalau mau memberikan fungsi atau faidah, tauqidu mangkurin menegaskan isim nakirah, kubila maka diterima apa tauqidu mangkurin. Wa anu hatil basroh dan dari pendapat ulama nahwu basroh, al-man'u adanya melarang itu syamil adalah syamil mengandung ya, mengandung. Pak Sandi sebentar ya, ini saya ada
perluan ke belakang sebentar, mungkin Benar, sampai benar. 5. Ya, ya. Mau Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Basrah tidak boleh mentaukidi isim nakirah. Baik dengan sesuatu. Baik nanti isim nakirahnya itu merupakan sesuatu yang terbatasi, semacam hari, semacam malam, semacam bulan, tahun, atau isim nakirahnya itu terlalu abstrak. Contoh semacam waktu, zaman, masa. Ini menurut ulama Basrah ya nggak bisa hal-hal yang seperti ini ditaukidi. Maksudnya dengan taukid maknawi semacam ini ya. Madzhabul Kufiyin ini yang dipilih oleh musonif mengatakan boleh kok mentaukidi isim nakirah ya kalau memang berfaidah. Contoh sumtu syahron lahu. Saya berpuasa 1 bulan keseluruhannya. Contohnya lain tahmiluni adzalfa'u haulan akta'a. Dan juga ucapan qad syaratil basakratu yauman ajma'a. Jadi haulan ditaukidi dengan akta'a dan yauman ditaukidi dengan ajma'a. Wagna bikilta fi musanan wakila an wasni fa'la'a wa wasni af'ala. Nah, jadi di sini ini wagna ya, wagna bukan wana, wagna. Wagna dan cukupkanlah bikilta dengan lafadz kilta fi musanna dalam isim tasniyah. Wakila dan lafadz kila an wazni fa'la'a dari wazan fa'la'a wa wazni af'ala dan wazan af'ala. Wa kota kodama dan sudah terlewat sebelumnya. Anal musanna sesungguhnya isim tasniyah adalah yu'akadu di taukidi binafsi dengan lafadz an-nafsi awil aini dan lafadz al-aini dengan kila dan juga kilta. Mazhab Basrah mengatakan nggak bisa ditaukidi dengan lafaz-lafaz lain itu terbatas pada itu saja. Maka jangan kau katakan ja'al jaisani ajma'ani, nggak bisa begitu karena bukan piranti untuk taukid musanna. Wala ja'al qabilatani jam'awani. Nah, nggak boleh dikatakan datang 2 qabilah yang keduanya yang iya benar keduanya. Jadi jam awan ini jamak tasniyah dari jamak. Tapi nggak boleh gitu ya. Karena harus terbatas pada kila dan kilta saja. Namun ulama Kufah memberikan statement bahwasanya boleh-boleh saja. Wa in tu'akid dhamirul mutasili bin nafsi aw bil aini fa badal wa in tu'akid dhamirul mutasil bin nafsi wal aini fa badal mutasil. Wa in tu'akid jikalau kau takiti ad-dhamira pada dhamir al-mutasil yang mutasil bin nafsi dengan an-nafas au bil aini ya bin nafsi atau dengan lafaz ain fa badal munfasil. Maka nantinya diletakkan taukid itu uh, setelah munfasil. Ana itu dzarof'i. Ana itu saya kendaki dzarof'i pada yang bernuansa rofa wa akadu dan mereka mentaukidi bima siwahuma dengan hal selain daripada an-nafsu wal ainu wal qaidu adapun keterangannya la yultazama tidaklah
Jadi begini, tidak boleh mentaukiti dhamir rafa yang mutasil dengan an-nafsu dan al-ainu kecuali setelah dikaukiti dengan dhamir mutasil. Tadi tidak boleh secara frontal kita berikan taukid pada dhamir mutasil. Kecuali di sini ada tengah-tengahnya, yakni berupa taukid dengan dhamir munfasil. Contohnya kumu antum anfusukum. Kumu antum anfusukum. Ya. Di sini antumnya adalah taukid untuk dhamir wahid dan anfusukum adalah taukid. Jadi pertama ditaukid itu dulu dengan taukid lafzi, baru ditaukidi dengan taukid maknawi. Jangan kau katakan kumu anfusakum dengan tanpa antum, ini enggak boleh. Nah, kecuali kalau di sana itu tidak tahu kau diakidi dengan nafsu dan al-ainu, maka boleh langsung saja. Tidak perlu di tengah-tengahi oleh dhamir munfasil. Contohnya kumu kulluhum. Kumu kulluhum. Kumu kulluhum. Kullukum ini harusnya. Kumu kullukum. Halnya kan fa'ilnya ini lawan bicara mukhatab. Kumu kullukum. Atau bisa kau tengah-tengahi dengan dhamir munfasil. Kumu antum wa kullukum. Kumu antum wa kullukum. Tapi langsung kumu kullukum juga nggak apa-apa. Karena ketentuan untuk dipisah dengan dhamir munfasil itu untuk an-nafsu dan al-ainu. Nah sekarang kalau posisinya mu'akadnya bukan dhamir rofa. Umpama dhamir nasab atau dhamir jar dikatakan maratu bika nafsika au ainika maratu bikum kulikum waraituka nafsaka au ainaka waraitukum kullakum. Jadi ketentuan itu juga berlaku manakala dhamirnya nasab dan dhamir jar. Marortu bika nafsika. Nah ini harus di tengah-tengahi oleh bika. Nggak boleh langsung marortu binafsika gitu. Nggak bisa. Jadi maaf. Ketentuan itu hanya berlaku untuk dhamir rofa yang mengharuskan adanya dhamir munfasil. Kalau dhamirnya tidak rofa, dhamir nasab atau dhamir jar, nanti boleh di tengah-tengahi, boleh tidak. Jadi boleh, ya boleh. Boleh dikatakan maratu bika nafsika atau maratu bikum kullu ya. Maratu bika nafsika au ainika gitu boleh. Maratu bikum kullukum gitu boleh. Di sini nggak harus dipisah oleh dhamir munfasil. Nggak harus dipisah dengan dhamir munfasil. Karena ketentuan dipisah dengan dhamir munfasil itu saat dhamir rofa saja. Itu kan nafsaka langsung boleh. Ra'aitukum kullakum juga boleh tanpa perlu dipisah oleh dhamir munfasil. Dipisah dengan dhamir munfasil saat rofa, saat muakidnya berupa lafa an-nafsu dan al-ainu. Nama mina taukid lafdiyun yaji mukaroron kakolikat rucit ruci. Lafat ya. Lafat yang datang dari taukid ya, yang nanti lafadznya diulang-ulang, nanti namanya taukid lafzi. Ini bagian yang kedua dari bagian taukid. Ada taukid lafzi, yakni mengurang lafadz yang pertama, ya, mengurang lafadz yang pertama, mengurang lafadz yang pertama, ya dengan lafadz itu persis gitu loh, dengan lafadz itu persis. Jadi konsentrasinya pada lafadz yang sama. Contohnya lafadz utruci, utruci kalau diulang.
Nah, fa aina ila aina najatu babaglati ataki allahikunah bisi ihbisih bisi. Jadi pada ataki dan ataki dan pada ihbisi dan ihbisi. Suka firman Allah, kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Wala tu'id lafdha dhamirin mutasil ila ma'al lafdhil ladzi bihi wusil. Wala tu'id dan janganlah kau ulangi lafdha dhamirin lafadz dhamir mutasilin yang mutasil ila ma'al lafdhi kecuali bersamaan dengan lafadz alladzi bihi wusila yang lafadz itu bersambung dengan domirnya. Jadi kalau ingin mengurang lafadz dhamir mutasil untuk taukid tidak boleh kecuali mengulang hal-hal yang bersambung dengan muakatnya. Contoh maratu bika bika, nggak bisa maratu bikaka gitu nggak bisa. Jadi lafadz yang berhubungan di sana juga harus diulang. Roghibtu fihi fihi, enggak dikatakan maratu bikaka. Berikutnya ada sebagaimana itu juga adalah al-hurufu beberapa huruf baru mata hasola. Ya, jadi ada huruf yang bisa digunakan sebagai taukid. Tapi selain yang menghasilkan, ya, tapi selain yang menghasilkan bihi dengan ma apa jawabun. Tapi nggak berlaku untuk huruf yang menjadi jawab sebagaimana am dan bala. Jadi kalau ingin mentaukiti haraf yang bukan untuk jawab, maka wajib diulang bersamaan dengan lafadz yang ditaukitinya, yang tersambung di sana. Inna zaidan qaimun. Jadi diulang dengan hal yang berhubungan dengan lafadz tersebut kalau memang bukan berupa jawaban. Inna zaidan qaimun. Fit dari zaitun. Nggak boleh dikatakan inna inna zaidan qaimun nggak boleh. Nah, inna zaidan qaimun nggak boleh. Tapi harus diulang bersamaan dengan lafadznya. Dan juga tidak fit dari zaidun. Nah, itu nanti nggak boleh diulang menjadi fit dari zaidun. Fit dari zaidun. Fit dari zaidun. Nggak bisa. Fa'in kana harfu jawaban kana am wa bala. Sekarang harfnya merupakan haruf jawab. Sebagaimana lafaz na'am dan lafaz bala. Lafaz jair, lafaz ajal, lafaz i. Maka dalam kasus ini boleh yang diulang hanya haruf jawabnya saja ya, tanpa menyebutkan hal yang terhubung. Contohnya aqama zaidun, na'am, na'am. Aqama zaidun, la, la. Zaid berdiri enggak? Iya, iya. Gitu. Atau tidak. Awalam yakum zaidun faqulu bala, bala. Tentu saja, tentu saja. Ramut ma'ruf illadzi qading fasal akid bihi kula dhamirin itasal. Ya. Adapun dhamir rafa alladzi qading fasola yang berupa dhamir munfasil akid bihi ya, akid bihi gunakanlah taukid bihi dengan dhamir rafa kula dhamirin kepada setiap dhamir itasala yang mutasil apa dhamir. Maksudnya boleh kok
Boleh hukumnya mentaukidi dengan dhamir rafa yang munfasil kepada setiap dhamir yang mutasil yang terbaca rafa, nasab ataupun jar. Contohnya kumta anta. Kumta anta. Kumta anta. Yang nasab akrom tani ana. Akrom tani ana. Yang jar marartu bihi huwa. Marartu bihi huwa. Taukidnya berupa dhamir rafa. Padahal ya kalau sama rafa kan nggak terlalu kelihatan ya kumtaan. Saat nasab akrom tani ana. Kok pakainya dhamir rafa? Ya memang begitu dhamir rafa. Yang munfasil yang digunakan sebagai taukid. Maratu bihi huwa. Maratu bihi huwa. Saya berpapasan dengannya. Iya dia. Ya dia. Nggak gini ya Tad, yang nggak maksudnya nggak pakai domir munfasil ya. Iya, taukidnya pakai dhamir munfasil tapi yang versi rafa. Nggak maksudnya yang kan dia kan yang ana tuh akrom tani, ana kan harusnya kan akrom tani iya apa iya ya kan? Iya. Iya. Di sini kan makanya dikatakan ya jus boleh, Pak Oh, Sandi. iya iya iya. Oke, iya iya iya. Paham Nggak paham. harus Paham. begitu Ya bahasanya prosedur. ya. Nah, saya iya iya. Oke oke. Nah, sekarang kita lanjutkan membahas atof. Al-atfu imadu bayanin au nasak. Wal Wal ghorbul abain. Ya, lanjut lanjut Tad. bayan. Ya. Al-atfu adapun atof ya adalah imadu bayanin yang memberikan penjelasan au nasakin yang merupakan runtutan dari kalimat. Nah, wal gharadul ana wal gharadu adapun tujuan al ana saat ini adalah bayanu masabak, menjelaskan sesuatu yang terdahulu. Berarti apa? Membahas atau bayan terlebih dahulu. Fadul bayani tabi'un syibhus sifah hakikatul qasdi bihi mungkasyifah. Nah, atau bayan adalah tabi syibhus sifah yang mirip dengan naat. Ya, jadi secara konseptual mirip dengan naat. Hakikatul qasdi adapun hakikat dari tujuan bihi dengan atau bayan adalah mungkasyifah terungkap. Motifnya itu jelas. Apa motifnya? Al-atfu ataf ini kama dzukiros bagaimana disebutkan adalah dorbani, ada dua versi. Yang pertama atfun nasaki ataf nasak, dan akan nanti kejelasannya ataf nasak setelah ataf bayan. Yang kedua membahas ataf bayan. Inilah yang dikehendaki pada bab ini. Ataf bayan itu adalah tabi dari sekian banyak tawabi. Ya, al-jamidu yang berupa isim jamid. Al-jamidu yang berupa isim jamid. Al-mushbihu ya, yang mirip li sifati pada sifat. Fi idahi matsbu'ihi dalam menerangkan matsbu'nya ya. Pada istiqlalihi dia tidak bisa berdiri secara mandiri dan independen. Contohnya aksama billahi Abu Hafsin Umar. Lafat Umar di sini sebagai ataf bayan
Karena Umar ini bisa diposisikan dalam posisi apa namanya, Abu Hafs. Jadi Umar ini bisa menempati posisi Abu Hafs. Jadi Umarnya itu sebagai ataf bayan, Abu Hafsnya sebagai ma'tuf alaih. Maka fakharaja biqaulihi al-jamid as-sifah. Maka dengan difahami adanya kata jamid, ini akan mengecualikan bahwasanya yang dikirim itu ada bahwasanya yang menjadi acuan tawabiknya itu berupa sifat. Ya. Sifat itu apa? Mustaqoh au muawalah, dari isim yang dibuat, diproduk dari masdar, ataupun yang ditakwili dengan itu yang dikehendaki dari sifat. Nah, dalam kasus ataf bayan tidak menggunakan praktek tersebut. Dalam kasus ataf bayan tidak menggunakan praktek yang mustaq atau muawal bi mustaq, karena prosedur penggunaan ataf bayan itu menggunakan isim jamid. Ya. Dikecualikan daripada itu adalah taukid dan ataf nasab. Ya. Taukid dan ataf nasab. Karena taukid dan ataf nasab itu menjelaskan matsbu'nya. Ya. Menjelaskan matsbu'nya. Nah, badal, sedangkan badal yang notabene berupa isim jamid itu dia adalah praktek tersendiri gitu. Jadi tidak sama dengan prakteknya ataf bayan. Badal itu kan bisa berdiri secara independen gitu. Jadi kan kalau badal itu yang jadi konsentrasi hukumnya itu kan justru pada badalnya. Kalau ataf bayan enggak, konsentrasi hukumnya tetap pada matsbu'nya, tetap pada apa namanya? Pada maktuf alaihnya. Ya. Kalau badal konsentrasi hukumnya beralih pada tabi, pada badal. Dalam ataf bayan konsentrasi hukum tetap berlaku untuk matsbu atau maktuf alaihnya. Fa'auliyanhu min wifakil awali ma min wifakil awali na'tuwali. Maka sertakanlah menyesuaikan dengan yang awal, ya, menyesuaikan dengan yang awal. Jadi apa namanya, ketentuannya untuk ataf bayan ini, ya, nanti dia itu harus sesuai, ya, harus sesuai dengan lafaz sebelumnya. Sebagaimana harusnya ada kesesuaian untuk naat gitu. Ataf bayan ini kan mirip dengan sifat. Dia bukan sifat, dia jamid, tapi mirip dengan sifat. Sehingga ketentuan untuk sesuai dengan matsbu'nya pun itu sama dengan naat. Ya berarti aturannya ya atau prosedurnya itu sama. Karena ataf bayan ini mirip dengan sifat. Harus sama dalam i'rabnya, ta'rif tangkirnya, mudzakkar muannasnya, mufrad tasniyah jamaknya itu harus sama. Jadi 4 poin dari 10 hal itu harus sama. Faqad yakunani munakkaraini kama yakunani mu'arrafaini. Nanti adanya ataf bayan dan matsbu'nya keduanya itu boleh berupa isim nakirah. Sebagaimana keduanya juga boleh berupa isim ma'rifah. Ya, fakot yakunani, kadangkala ada apa atuf bayan dan ma'tuf alaih munakkara ini berupa isim nakirah. Kama yakunani, sebagaimana adanya apa namanya tadi atuf bayan dan ma'tuf alaih
mu'arofah ini berupa isim ma'rifah. Dzahaba aktsarun nahwiyin, ya mayoritas ulama nahwu berpendapat ilam tina ikoni asal bayan wa majbu'ihi nakirataini, bahwasanya ataf bayan dan majbu'nya ini eh berupa isim nakirah, berupa isim nakirah. Ini menurut pendapat para nahwiyin hal itu nggak boleh. Nggak boleh ataf bayan dan majbu'nya berupa isim nakirah. Tapi ada sekelompok kaum ya yang berbeda pendapat dengan mayoritas, di antaranya adalah musonif, bahwasanya hal itu hukumnya adalah jais. Nah, keduanya itu maka berupa isim nakirah ya atau bayan dan ma'tuf alaih, sebagaimana keduanya sama dengan isim ma'rifat. Termasuk yang nakirah yuqatu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dan firman Allah wa yusqa mimma shadid. Nah, zaitunahnya itu atau bayan untuk pohon, shadid itu atau bayan untuk ma. Jadi bisa berupa isim nakirah, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Basolihan li badaliyatin yura fi ghairi nahwi yahulamu ya'mura wa nahwi bishrin tabi'il bakriyi wa laysa ayubdala bil mardiyi. Wasolihan dan hukumnya boleh atau patutlah selayaknya ya. Yura dilihat apa atau bayan li badaliyatin sebagai badal fi ghairi nahwi dalam selain contoh ya gulamu ya'muru. Jadi kadangkala atau bayan itu bisa digantikan oleh badal. Boleh memang. Tapi nggak berlaku untuk beberapa contoh, di antaranya ya gulamu ya'muru. Dalam contoh ini tidak bisa dijadikan badal. Nah, ya gulamu ya'muru ini nggak boleh dijadikan badal. Dan contoh lagi lafat bishriyin yang mengikuti lafat bakri. Jadi ini ada syair nanti akan dibahas. Membadalkannya tidaklah diridhoi. Setiap praktik yang menjadi atofayan itu boleh menjadi badal. Darabtu Aba Abdillah Zaidan. Ya. Saya memukul ayahnya dari Abdullah yakni Zaid. Ini jadi badal boleh. Jadi atof bayan juga boleh. Bebas. Dua-duanya boleh. Wastasnal musanifu min zalika mas'alataini. Tapi musonif memberikan pengecualian pada dua masalah berikut. Ya. Ya ta'ayanu fihima kaunu tabi atau bayan. Nah, dalam kasus ini nanti tabinya harus berupa atau bayan. Nggak boleh dijadikan badal. Yang pertama tabiknya mufrad ma'rifah mu'rab. Sedangkan majbuknya munada. Ya gulamu ya'mur. Ya'mur ini ma'rifah mufrad mu'rab. Gulamnya berupa isim nakiro. Maka ya'mur hanya boleh menjadi atau bayan saja. Nggak boleh menjadi badal. Karena namanya badal itu seolah-olah mengulang amilnya. Kok mengulang-ulang amilnya? Maka nanti gulam ya'murnya itu akan bertemu dengan ya. Sehingga ya'murnya nanti harus mabni. Karena kan kalau alamiah menjadi munada, dia akan mabni dengan tanda rofaknya. Nah, jadi karena merubah konsep demikian, maka tidak boleh dijadikan badal, itu enggak boleh. Karena ngerusak tuntunan, istilahnya begitu.
Yang kedua, tabiknya atau bayannya nggak ada alnya. Sedangkan majbuknya ada alnya. Ini kan repot. Contohnya ana ad-dharibu ar-rajuli Zaidin. Maka lafaz Zaidin di sini hanya boleh dijadikan ataf bayan. Nggak boleh jadi badal. Kenapa? Karena badal itu seolah mengulang amilnya. Sehingga nanti lafadznya ana dharibu Zaidin. Kan nggak boleh mengidofahkan lafadz yang ada alnya ya kepada lafadz yang tidak ada alnya dalam kasus idofah lafdiyah. Ini nggak boleh. Ya. Kalau ingat dalam bab idofah bahwasanya sebuah sifat ketika menggunakan al maka kan nggak bisa diidofahkan kecuali yang ada alnya untuk idofah secara lafziyah. Atau jalan keluar lainnya diidofahkan ya diidofahkan pada sesuatu yang ada alnya itu kan ketentuan yang boleh. Contoh ana doribur rojuli Zaidin. Nah, ini hanya boleh menjadi ataf bayan saja. Ana Ibnu Tarikil Bakri. Bakri Bakri bin Bishrin alaihi toir tarkabuhu. Bakri Bishrin gitu, nggak ada dotnya itu. Ana Ibnu Tarikil Bikri Bishrin alaihi toiru tarkubuhu wuku'a. Nah, Bishr ini hanya boleh menjadi ataf bayan, nggak boleh dijadikan badal. Karena nanti akan mengulang lafaz tarik, kan nggak boleh. Ana Ibnu Tariki Bishrin gitu kan nggak boleh. Makanya di sana hanya memungkinkan untuk menjadi ataf bayan. Jadi faktornya bisa eksternal semacam ini ya mengacu kepada amil, bisa juga kasusnya sebagaimana yang pertama ya, yakni ternyata nggak bisanya itu karena nanti akan ya kasusnya sama sih mengulang amil juga. Yang pertama munadah, yang kedua harfun nida itu ya. Kasus dalam harfun nida, yang kedua ini kasusnya dalam idhofah. Afat bisyar atau bayan kan gitu ya. Wa asyara biqaulihi wa laisa ayubdala bil madhi. Jadikan badal itu tidaklah diridhoi. Ini menunjukkan bahwasanya lafaz bisyar ini kalau kita paksakan jadi badal ini tidak diridhoi. Nah, ya ini memberikan isyarat ada ternyata yang berpendapat demikian yakni Imam Farok dan Imam Al-Farisi. Untuk pagi ini saya cukupkan dulu sekian. Wallahu a'lam bishawab. Anakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.